Halo guys, kembali lagi di Scary Stories. Setelah sebelumnya kita melihat aksi mengerikan dari pembantaian yang dilakukan trio kakak beradik kanibal di sanatorium di kota Glenville pada tahun 2003, sekarang masih di tahun yang sama, mereka kembali ke hutan tempat kelahiran mereka, yaitu di hutan kota kecil Fair Lake, Virginia Barat. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Semuanya akan ada di Wrongturn 5 Bloodlines. Dan langsung saja, ini dia alur cerita Wrongturn berdasarkan timelinenya part 2. Di awal cerita, kita diberi flashback sedikit tentang kota kecil Fair Lake di Virginia Barat, yang telah berdiri di tahun 1814. Dikabarkan, pada tahun 1817, seluruh penduduknya menghilang. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi kepada mereka. Namun, orang beranggapan mereka mati karena dibantai dan dimakan oleh orang gunung. Dan setelah itu, sejak tahun 1993, untuk memperingati hilangnya penduduk, kota Fair Lake selalu mengadakan festival orang gunung setiap tahunnya di saat hari Halloween. Nah, sekarang kita lanjut kembali ke tahun 2003, tepatnya setelah pembantaian yang dilakukan 3 kakak beradik yang disebut trio Hilliker Kanibal. Kini, mereka telah kembali ke tempat asalnya di hutan Virginia Barat berkumpul bersama keluarganya untuk tetap mencari mangsa sebagai makanan mereka. Nah, di hari Halloween 2003 ini, kota kecil Fair Lake berubah menjadi ramai karena festival yang diadakan kembali sejak 1993. Warga dari berbagai daerah mengunjungi Fair Lake untuk berpesta. Kembali ke hutan, kita diperlihatkan trio kanibal itu sedang memotong daging manusia untuk dijadikan makanan. Di sini mereka juga bersama ayahnya yang bernama Maynard Oderts. Nah, dari sini kita tahu kalau ayah mereka masih ada, dan mereka yang sebelumnya disebut Hilliker ternyata adalah keluarga Oderts. Ayahnya tidak terlihat cacat seperti mereka, bahkan dia tampak normal dengan bahasanya. Dia sangat tegas kepada mereka. Dia bilang kepada anaknya agar mereka setiap membunuh tidak meninggalkan jejak. Kini kita berkenalan dengan 5 remaja yang akan menuju ke kota Fair Lake untuk berpesta malam ini. Ini Billy, ini pacarnya Cruz, ini Lita, ini pacarnya Gus, dan ini Julian. Dan mereka pun segera menuju ke kota kecil itu. Di sisi lain, seorang sheriff kota Granbury bernama Angela Carter ditugaskan untuk menjaga keamanan pada festival nanti malam. Dia bersama wakilnya Kevin juga sedang menuju ke kota Fair Lake. Kembali ke 5 remaja tadi, saat di jalan, mereka melihat Maynard Oderts sedang berada di tengah jalanan. We're okay. Untungnya, mereka tidak apa-apa. Saat mereka mengecek pria itu, dia malah menyerang mereka. Saat itu juga, Sheriff Angela yang melewati jalan itu langsung menghentikan keributan yang terjadi. Setelah narkoba ditemukan di dalam mobil, dia menangkap kelima remaja tersebut dan juga Maynard Oderts yang telah melukai remaja dengan pisaunya. Dia menghubungi rekannya untuk mengangkut mereka ke kantor polisi Fair Lake. Sedangkan Kevin disuruh untuk menjaga mobil remaja yang rusak hingga sampai mobil derek tiba. Setelah mereka semua pergi, Kevin yang sendirian langsung diserang oleh trio Oderts. Malamnya di sel, para remaja itu ribut karena mereka ditahan akibat narkoba yang dibawa Billy. Untuk menyelesaikan keributan, Billy mengaku ke sheriff kalau narkoba itu adalah miliknya dan meminta agar teman-temannya dibebaskan. Dia akan bertanggung jawab atas hal ini. Angela pun membebaskan keempat temannya. Namun, dia meminta kepada mereka untuk tidak meninggalkan kota ini dulu. Sedangkan Billy dan Maynard masih ditahan. Maynard sendiri satu sel dengan seorang pria pemabuk bernama Moose. Di luar, warga telah berkumpul untuk merayakan hari Halloween malam ini di kota Fair Lake. Mereka berkostum layaknya seperti orang gunung. Trio Oderts juga datang ke kota itu untuk menuju ke sel tahanan tempat ayah mereka dikurung. Keempat teman Billy sendiri terpaksa mencari motel di kota kecil itu sampai Billy dibebaskan nanti. Di kantor, Angela mencari tahu tentang Maynard, dan ternyata dia adalah seorang buronan pembunuhan yang telah dicari selama 30 tahun ini. Dan hal itu membuat Maynard akan tetap ditahan dan dipindahkan ke kota besok pagi jam 10. Maynard berkata sambil mengancam kalau Angela tidak akan bertahan hidup sebelum jam 10 pagi nanti. Sheriff itu pun tidak peduli dengan ancaman yang tidak masuk akal baginya itu. Di
Di tempat lain, trio Odette sengaja merobohkan tiang sinyal telepon dan merusak pembangkit listrik agar mereka bisa menjalankan aksinya nanti. What the hell's going on here? Seluruh kota menjadi gelap saat itu. Maynard sangat senang dengan kejadian itu. Dia tertawa sambil mengatakan kepada Angela kalau permainan anak-anaknya sudah dimulai. Moose merasa terganggu satu sel dengan Maynard. Dia meminta untuk dipindahkan. Namun Angela sudah mengizinkan dia untuk pulang. Moose bertanya, "Di mana wakilmu?" Angela bilang dia belum datang dari tadi. Jadi, karena keadaan gelap dan tidak ada sinyal, Moose berniat baik untuk menemani Angela dulu sebelum pulang. Dia ingin membantu berjaga hingga listrik menyala dan Kevin datang. Angela pun mengizinkannya. Di motel, Cruz ingin ke kantor polisi untuk mengantarkan makanan kepada pacarnya Billy. Temannya memberikan senter karena listrik seluruh kota telah padam. Setelah keluar, di jalan, dia bertemu seorang pria yang menggunakan topeng orang gunung sedang berdiri sendiri. Kembali ke motel, Julian yang suntuk dan kepanasan mencoba keluar mencari angin sekalian ke kantor polisi untuk menemani Billy. Setelah sampai, Sheriff bertanya, "Ngapain kamu ke sini?" Julian bilang dia hanya ingin mengobrol dengan Billy dan Cruz. Billy bilang Cruz tidak ada di sini. Julian mengatakan kalau Cruz udah keluar dari motel menuju ke sini 20 menit yang lalu. Sheriff bilang mungkin dia pergi ke tempat lain sebentar. Kau boleh menunggunya di sini. Di motel, ketika Lita ingin mandi, seseorang datang menggodor pintu motel mereka. Gus yang mengira itu Julian segera membuka pintu. Ternyata itu adalah Sawtooth dan 1A yang langsung menculiknya. Lita yang mendengar itu merasa ada yang tidak beres di luar. Gus yang dipanggil tidak menjawab. Dia segera berpakaian dan mencari alat sebagai senjata untuk berjaga-jaga. Di kantor, Jason suami Angela datang membawakan lilin untuknya. Setelah itu, dia keluar lagi untuk mencari makanan. Di luar, trio kanibal itu sedang menyiksa Gus. Mereka mematahkan kakinya. Setelah itu, mereka membawanya ke depan kantor polisi. Mereka langsung menjatuhkan Gus di tengah jalan. Angela dan yang lain melihat perbuatan mereka dan langsung keluar. Setelah menabrak, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Julian dan Moose menangani mayat Gus yang dilindas mereka. Angela yang masuk ke dalam langsung bertanya kepada Maynard, dan dia bilang, "Itulah anak-anakku. Satu persatu kalian akan mati malam ini." Setelah sadar kondisi ini tidak beres, Angela membebaskan Billy untuk mencari Cruz dan Lita. Dia memberikan mereka senjata untuk berjaga-jaga. Saat itu, Lita juga datang ke kantor polisi. Dia terkejut melihat Gus sudah menjadi mayat di situ. Billy bertanya, "Di mana Cruz?" Lita bilang, yang dia tahu kalau Cruz sudah ke sini. Maynard menjawab kalau Cruz pasti sudah dibunuh oleh anak-anaknya. Billy kesal dengan orang tua itu. Dia bilang, "Jika terjadi sesuatu kepada Cruz, kau akan kubunuh." Maynard bilang ke Angela agar dia segera dilepaskan. Karena jika dia bebas, pasti kalian akan tetap hidup. Namun Angela tidak ada niat untuk membebaskannya. Billy dan Julian meminta izin untuk mencari Cruz. Angela menyuruh mereka untuk selalu membawa senjata. Setelah keluar dan mencari, akhirnya mereka menemukan Cruz yang sudah menjadi mayat. Saat mereka berniat untuk membawa mayat Cruz, Trevinger datang ke hadapan mereka. Setelah ditangkap, mereka dibawa ke lapangan bola. Billy dikubur dengan menyisakan kepalanya di atas, sedangkan Julian kakinya diikat di sebuah besi gawang. Mereka saling tidak bisa membantu. Berusaha berteriak untuk meminta tolong, namun tidak ada yang mendengar. Dan saat itu, Trevinger menjalankan aksinya. Save me! Help me, man! Don't leave me! No!
Billy dan Julian tidak kembali. Angela mulai khawatir. Moose bilang dia akan mencari mereka dan segera mencari bantuan. Karena nggak ada pilihan lain, Angela pun mengizinkannya. Di jalan, sambil bicara dengan Angela, Moose berusaha mencari mereka. Setelah terkena jebakan, Moose dibawa trio kanibal itu ke sebuah toko tak jauh dari kantor polisi. Mereka mempersiapkan sesuatu untuk membunuhnya. Di kantor, Angela mendengar teriakan Moose yang meminta tolong. Dia pun segera keluar menuju ke toko itu. Di kantor, Maynard menghasut Lita. Dia menyuruh Lita untuk membuka sel kurungannya, dan dia akan menjamin keselamatannya. Dia bilang gak usah takut, kamu kan pegang senjata. Setelah kau membebaskanku, aku akan pergi bersama anakku, dan kau pun bebas hidup. Sekarang kau ambil kuncinya dan bebaskan aku. Lita yang takut dan gak punya pilihan, dia pun terpaksa mempercayai Maynard. Lita yang bodoh terperangkap oleh tipuan Maynard. Matanya dibutakan olehnya. Untungnya, Angela langsung menembak Maynard dan langsung mengurungnya kembali. Di luar, Angela mendengar suara seseorang lagi. Dan saat dia keluar, dia melihat itu adalah mobil suaminya Jason. Saat dia membuka mobil dan berusaha menolong, Trevinger datang. Di dalam, Maynard menyuruh Lita pergi menyelamatkan diri. Dia bilang, pergilah sebelum kami membunuhmu nantinya. Lita pun keluar untuk menyelamatkan dirinya yang buta. Sedangkan Angela dibawa ke dalam dan diikat oleh ketiga anaknya. Setelah menyiram minyak ke seluruh bagian di kantor itu, mereka pun keluar meninggalkan ayahnya untuk menyiksa Angela dalam jebakan kematiannya. Setelah menyalakan api di ruangan itu, dia pun pergi ke mobil bersama anak-anaknya. Setelah mendengar suara kematian Angela, mereka pun pergi dari tempat itu. Di jalan, mereka menemukan Lita. Lita yang tidak tahu langsung meminta bantuan kepada mobil yang lewat itu. Setelah dibawa naik ke mobil, Maynard langsung bilang, "Selamat datang kembali, Lita." Dan kemenangan pun kembali jatuh ke tangan mereka, guys. Nah, itu tadi alur cerita Wrongturn 5 Bloodline selengkapnya. Dan cerita ini masih berlanjut ke part 3 di video berikutnya. Jadi, ditunggu ya. Terakhir, saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.